Buku Peradaban Islam versus Peradaban Asing. Masyarakat Islam, unsur-unsur dan karakteristiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta manusia, telah menciptakan di dalam diri manusia sebuah potensi hidup atau tokoh hayawiyah yang menjadikannya terdorong untuk mencari pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan fisik dan nalurinya. Sejak dulu, manusia telah memahami bahwa ia tidak mampu memenuhi segala tuntutan dasar fitrah atau matolib fitriyahnya, kecuali jika ia bergabung bersama manusia yang lain untuk saling bertukar manfaat atau maslahat. Berkumpulnya seorang manusia dengan manusia lain merupakan sebuah ekspresi alami dalam kehidupan ini. Namun, jika hanya sekedar berkumpulnya sekelompok manusia dengan sekelompok manusia lain, hal itu tidak membentuk sebagai sebuah masyarakat, hanya sebuah jamaah atau komunitas semata, dan akan terus menjadi sebuah komunitas semacam itu selama mereka hanya sekedar berkumpul. Tetapi, tatkala berbagai interaksi yang terjadi di antara mereka itu berlangsung secara terus-menerus demi terwujudnya sebuah kemaslahatan atau terjegahnya sebuah kemafsadatan, maka interaksi itu telah mengubahnya dari sebuah jamaah atau komunitas menjadi sebuah masyarakat. Meski demikian, berbagai interaksi tersebut tidak mampu membentuk mereka menjadi sebuah masyarakat yang satu, kecuali jika di antara mereka telah terbentuk satu pandangan tertentu terhadap berbagai interaksi tersebut melalui terbentuknya kesatuan pemikiran mereka. Begitu juga harus terbentuk kesatuan dalam hal rasa ridho dan benci terhadap berbagai interaksi itu. Melalui terbentuknya kesatuan perasaan mereka, termasuk terbentuknya kesatuan pemecahan terhadap berbagai problema yang muncul dari berbagai interaksi tersebut melalui satu sistem atau hukum dan perundang-undangan yang akan memecahkannya. Ini berarti pada saat melihat sebuah masyarakat harus dilihat pula aspek pemikiran, perasaan, dan sistem yang mengatur mereka. Inilah yang sebenarnya membentuk sebuah masyarakat yang unik dan memiliki corak yang khas pula. Lalu bagaimana Islam mampu melebur berbagai bangsa yang telah masuk ke dalam dermaga negara Islam dengan berbagai jenis bangsa, bahasa, suku, dan rasnya? Padahal dulunya mereka adalah para penganut berbagai agama, telah kenyang dengan berbagai sakofah, tunduk di bawah berbagai sistem, dan memiliki pola pikir dan pola sikap yang berbeda-beda. Bagaimana Islam mampu mengubah mereka menjadi sebuah masyarakat tunggal yang unik, yang sama sekali berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Islam telah mewujudkan sebuah revolusi total di berbagai bangsa yang telah memeluknya. Islam telah meningkatkan taraf pemikiran mereka dan menancapkan akidah Islam dalam diri mereka. Sebuah kaidah pemikiran yang di atasnya dibangun seluruh mafahim atau persepsi dan tolak ukur atau mikyas yang menjadi standar bagi benar atau rusaknya berbagai pemikiran. Islam telah mentransformasikan mereka dari iman yang bersifat wijdani atau hanya berdasarkan perasaan dan taklidi wirotsi atau hanya berdasarkan warisan dan mengikuti orang yang lain, menuju iman yang bersifat akli melalui proses berpikir yang rasional, mengubah mereka yang tadinya menyembah berhala, api, sosok tertentu dan semacamnya menjadi hanya menyembah kepada Allah saja, mengubah mereka dari apa saja yang menjadi konsekuensi atau akibat penyembahan kepada selain Allah, berupa sempitnya penalaran dan rendahnya pemikiran, menjadi pemikiran yang cemerlang dan penalaran yang luas. Islam telah menjadikan mereka beriman akan adanya kehidupan yang lain setelah dunia ini, serta menggambarkannya kepada mereka dengan sebuah gambaran yang sangat jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam menjelaskan kepada mereka apa yang ada di dalamnya berupa berbagai siksaan maupun kenikmatan, hingga mereka dapat menggambarkannya dan meyakininya sebagai sebuah kehidupan yang hakiki. Dengan itulah kehidupan di dunia ini memiliki makna dan nilai yang sangat berharga bagi mereka. Sebuah kehidupan yang akan menghantarkan mereka menuju sebuah kehidupan yang lebih damai dan kekal. Hal inilah yang mengubah pandangan mereka sebelumnya. Sebuah pandangan hidup yang materialistik belaka, di mana tujuan tertinggi dari segalanya adalah kemanfaatan materi, harta, profesi, kekuatan, dan kekuasaan. Sedikit pun tidak terbersit dalam akal mereka apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini, seperti hari kebangkitan atau ba'ats, dikumpulkannya manusia di mahsyar atau nusyur, dan adanya pertanggungjawaban atau hisab. Wajar jika tidak dijumpai sedikit pun
pengaruh ruhiyah dalam kehidupan mereka. Itu adalah pandangan mereka sebelumnya. Setelah mereka berada dalam naungan Islam, seluruh pandangan itu menjadi sirna, digantikan dengan sebuah kehidupan lainnya yang harus dilalui oleh seorang manusia dengan penuh ketaatan kepada Rabb-Nya, terikat dengan syariatnya dan menundukkan seluruh amal dan perbuatannya di bawah perintah dan larangannya. Karena itu seorang manusia harus memanfaatkan kehidupan ini, perhiasannya dan kemewahannya sesuai dengan halal dan haram yang telah digariskan olehnya. Jadi, mikyas atau standar bagi segala amal perbuatannya adalah halal dan haram. Filosofi kehidupannya adalah filosofi Islam, yakni majaz ar-ruh bil al-maddah, menyatukan aspek ruh dengan materi, yaitu menjalankan segala sesuatu dengan selalu mengaitkannya dengan hukum Allah, halal dan haram. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Sebagian dari mereka yang dulunya menganggap bahwa kebahagiaan sejati akan mereka peroleh dengan mendapatkan kesenangan jasmani sebanyak-banyaknya, kini telah tiada, digantikan dengan sebuah keyakinan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak akan mereka dapatkan kecuali dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Firman berikut ini telah menjadi isi hati mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tafsir Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 124. Demikianlah Islam telah memberikan pengaruh yang luar biasa ke dalam cara pandang bangsa-bangsa yang telah memeluknya. Islam memberikan cara pandang terhadap kehidupan dan segala aktivitas mereka yang sama sekali baru. Islam juga mengubah posisi berbagai macam perkara. Islam mengangkat posisi beberapa perkara dan merendahkan yang lain. Jika sebelumnya kehidupan adalah perkara yang paling berharga bagi manusia, sementara sebuah ideologi posisinya lebih rendah, kini Islam mengubah posisi itu. Islam menjadikan ideologi dalam posisi yang paling tinggi. Seluruh perkara yang ada dalam kehidupan ini tiada lain adalah dalam rangka berkhidmat melayani terhadap ideologi atau mabda. Dengan posisi seperti itu, seorang muslim hanya akan mencurahkan hidupnya dalam jalan Islam, karena memang Islamlah yang lebih berharga nilainya dibanding kehidupan. Dengan pandangan seperti ini, seorang muslim akan merasa ringan dalam memikul segala beban dan kesulitan dalam jalan Islam. Dan dengan itulah seluruh perkara telah diposisikan pada tempat yang seharusnya hingga hidup ini menjadi mulia dan seorang muslim dapat merasakan ketenangan yang abadi. Islam telah menggariskan bagi mereka sebuah tujuan tertinggi yang tunggal dan tidak pernah berubah, yakni menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya mereka berbagai bangsa itu memiliki berbagai tujuan tertinggi yang berbeda-beda.
selalu berubah dan mengikuti dinamika perubahan tujuan itu sendiri yang dimiliki oleh berbagai bangsa yang notabene selalu mengalami perubahan karena berubahnya berbagai arti sesuatu dan persepsi tentang keutamaan dalam diri mereka. Islam telah menjadikan tujuan terbesar mereka hanya pada nusrat ad-din atau membela agama, memerangi kaum kafir, menjunjung tinggi kalimat Allah, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Adapun keberanian individu, asyaja'ah, asyakhsiyah, kesetiaan pribadi, asyahama al-fardiyah, pembelaan atas dasar fanatisme keluarga, al-munasyarah al-asobiyah, membanggakan harta, at-tafakhur bil amwal, keturunan al-asab, kedermawanan yang melampaui batas, pembelaan terhadap suku atau kaum, keterlaluan atau bengis dalam menyiksa, menuntut balas dan hal yang semacamnya yang menjadi sifat pokok dan sumber keutamaan serta kedudukan yang berbeda-beda yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah, maka Islam datang untuk memberikan bentuknya yang benar. Islam tidak menjadikannya sebagai pokok atau sumber kebaikan dan keutamaan, dan tidak pula membiarkannya apa adanya. Islam menjadikannya sebagai sifat-sifat yang harus dimiliki, bukan karena substansinya, bukan karena di dalamnya terdapat manfaat dan kebanggaan, dan bukan karena perkara itu merupakan adat istiadat atau tradisi atau warisan yang harus dilestarikan. Islam memandangnya sebagai sebuah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimiliki dalam rangka taat kepadanya. Islam telah menjadikan ketundukan kepada Allah, perintah-perintah dan larangannya sebagai sebuah kewajiban. Dari sudut pandang inilah segala kemanfaatan individu, suku, bangsa, dan umat harus ditundukkan. Islam telah mengubah pola pikir seluruh bangsa yang telah memeluknya sebagaimana ia telah berhasil mengubah pola sikap mereka. Sehingga setelah masuk ke dalam Islam, mereka menjadi sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dalam hal kepribadiannya, cara pandang terhadap dunia, manusia, dan kehidupannya, serta dalam standarisasi atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Lebih dari itu, Islam bukanlah agama yang hanya memiliki keyakinan-keyakinan atau aqaid diniyah, atau pesan-pesan moral atau tajwihat khuluqiyah saja. Islam tidak hanya menggariskan tujuan, nilai-nilai luhur yang harus dicapai, dan tidak pula hanya menggambarkan makna kehidupan, tetapi lebih dari itu semua, Islam telah mempersembahkan sebuah masyarakat yang paripurna dan kokoh, seluruh konstruksinya dengan sistem yang paripurna pula. Rasulullah SAW tidak meninggalkan umat ini dan berangkat menuju keharibaan Allah kecuali konstruksi negara Islam yang pertama di Madinah telah benar-benar kokoh, yang kemudian semakin meluas hingga mencakup seluruh jazirah Arab. Itulah sebuah negara yang paling sempurna dengan segala arti yang tergantung dalam kata daulah. Namun anehnya, ia merupakan sebuah negara yang baru saja lahir dalam bentuk dan corak yang sama sekali baru, sebuah negara yang berdiri di atas asas yang baru pula, yaitu akidah Islam. Dan sebuah negara yang menerapkan sebuah corak sistem yang sama sekali baru dan tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain sebelumnya, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan maupun politik luar negeri. Itulah sistem Islam. Dengan akidah, mafahim, dan sistemnya, Islam tidak menyisakan lagi sebuah masalah yang mungkin akan dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya, masyarakat, dan negaranya, kecuali ia telah memberikan sebuah dasar atau asas serta tolak ukur yang menjadikan seorang muslim mampu menghadapinya dengan tetap mampu menjaga kepribadian dan identitasnya, serta tetap mampu menjamin kesempurnaan dan keserasian antara perilaku dan pemikirannya. Integralitas dan kesempurnaan inilah di antara ciri khas Islam yang paling agung yang dapat menciptakan sebuah peradaban atau hadroh yang berbeda dari peradaban-peradaban lain. Ralph Linton mengatakan, tugas terpenting yang berbeda yang berada di atas pundak setiap peradaban secara keseluruhan adalah kemampuannya untuk menjamin keberlangsungan sebuah jamaah atau komunitas yang dipimpin oleh peradaban tersebut, dan kemampuan menjamin kemakmurannya. Sebuah peradaban yang akan dapat mencapai tujuan ini apabila ia mampu memberikan kepada anggota jamaah tersebut berbagai metode aplikatif agar mereka mampu menghadapi segala macam problema yang akan menghadang mereka. Namun apabila peradaban itu tidak memiliki sebuah solusi yang sesuai, maka kepunahan sebuah jamaah tersebut merupakan perkara yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam bukunya, Muhammad Asad mengemukakan, peradaban ini sejak kelahirannya telah mengakumulasikan seluruh unsur-unsur paling mendasar demi terwujudnya sebuah peradaban yang paripurna dan komprehensif, sehingga ia mampu berdiri tegak dalam sebuah masyarakat yang jelas mercusuarnya, sebuah masyarakat yang memiliki pandangan yang khas dalam hidupnya, memiliki sistem perundang-undangan yang sempurna, serta memiliki sebuah konsep interaksi antar individu di dalam sebuah masyarakat yang benar-benar jelas.
Sudah diketahui semua orang, jika Islam telah berhasil menciptakan sebuah revolusi yang komprehensif pada diri bangsa-bangsa yang telah memeluknya, bukan hanya revolusi di bidang militer atau politik, namun sebuah revolusi yang mencakup seluruh aspek aturan hidup, sebuah revolusi yang meliputi berbagai jenis masyarakat dan perubahannya menuju satu masyarakat baru yang memiliki kepribadian baru dan identitas yang sama sekali berbeda. Itulah sebuah revolusi peradaban dengan seluruh maknanya. Banyak sejarawan dan para pemikir yang mengkaji sejarah bertanya-tanya dengan penuh kebingungan ketika berhadapan dengan awal lahirnya sejarah Islam. Apakah masuk akal lahirnya sebuah peradaban yang sempurna yang membawa sebuah cara hidup yang paripurna tentang kehidupan, masyarakat, dan negara, sementara tidak sedikit pun peradaban itu memiliki hubungan dengan peradaban yang sudah ada dan telah mendahuluinya? Bagaimana bisa peradaban yang baru lahir, berkembang, lalu memberikan buahnya hanya dalam tempo kurang dari 20 tahun, kemudian terus berkembang dan mampu meluluhlantahkan seluruh peradaban dalam waktu kurang dari 1 abad. Setelah itu berlanjut dengan aktivitas peluburan masyarakat, penghancuran seluruh sakofah, dan penumbangan seluruh kerajaan yang telah mengisi lembaran sejarah selama berabad-abad. Pertanyaan-pertanyaan tadi mendapatkan reaksi dan jawaban bermacam-macam. Berbagai interpretasi pun dikemukakan untuk menjawab fenomena peradaban Islam ini, sehingga menimbulkan berbagai perdebatan di antara para pemikir dan sejarawan, baik muslim maupun non-muslim. Tentu saja latar belakang pemikiran memiliki andil yang cukup dominan yang digunakan sebagai pendekatan oleh masing-masing kelompok yang saling bertentangan dan berselisih paham. Inilah yang akan saya diskusikan dalam sebuah bab setelah terlebih dahulu membicarakan sakofah masyarakat Islam. Diskusi tentang topik ini menempati kedudukan yang sangat penting, bahkan barangkali dapat saya katakan sebagai inti atau otak dari kajian dalam buku ini.